Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Azizan Hakim dengan nomor induk mahasiswa 2511102433089. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia, terutama bahasa ilmiah. Jadi di dalam video ini juga akan terjelaskan bahwa apa sih itu ragam bahasa ilmiah, terus ciri-cirinya itu ada apa aja. Selain itu juga ada kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan bahasa ilmiah dan lain-lain. Jadi tanpa lama-lama langsung aja kita ke videonya. Jadi yang pertama ada pengertian ragam bahasa ilmiah. Nah, ragam bahasa ilmiah itu apa sih? Ragam bahasa ilmiah adalah jenis bahasa yang digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Bahasa ini dipakai untuk menyampaikan hasil penelitian atau pemikiran ilmiah sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh orang lain. Nah, biasanya ragam bahasa ilmiah ini digunakan dalam kegiatan seperti penelitian, seminar, diskusi ilmiah, lokal karya, maupun dalam penulisan karya ilmiah. Ragam bahasa ilmiah juga sering digunakan dalam jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah merupakan publikasi yang membuat karya ilmiah dalam bentuk artikel. Artikel ilmiah sendiri adalah tulisan yang berisi hasil kajian atau penelitian yang disusun secara lengkap dan sistematis. Kedua, kesalahan yang sering terjadi dalam ragam bahasa ilmiah. Nah, ternyata dalam penggunaan bahasa ilmiah masih sering ditemukan beberapa kesalahan, antara lain 1. Pemilihan kata yang kurang tepat yang menyebabkan makna yang disampaikan menjadi tidak jelas. Yang kedua, struktur kalimat yang kurang baik. Misalnya seperti kalimat terlalu panjang atau tidak efektif. Yang ketiga, struktur paragraf yang tidak beruntun yang menyebabkan idenya itu sulit dipahami. Dan keempat, kesalahan ejaan dan tanda baca yang menyebabkan mempengaruhinya kejelasan sebuah tulisan. Karena dari itu, dalam penulisan ilmiah perlu memperhatikan aturan bahasa agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan salah pengertian. Selanjutnya yang ketiga adalah ciri dan sifat ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah memiliki beberapa ciri utama, yaitu 1. Jelas dan tepat. Bahasa ilmiah harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih kata yang tepat, menggunakan istilah yang sesuai, serta membuat kalimat yang tidak terbelit-belit. Yang kedua, lugas. Bahasa yang digunakan harus langsung pada inti pembahasan. Artinya, tidak menggunakan kata ungkapan, kiasan, atau kata-kata yang bersifat berlebihan. Tujuannya agar pembaca dapat memahami isi tulisan dengan mudah. Yang ketiga, formal. Ragam bahasa ilmiah digunakan dalam situasi resmi, sehingga kosakata dan struktur kalimat yang dipakai juga harus bersifat formal. Dan yang keempat, ini sedikit tambahan dari saya, yaitu objektif. Bahasa ilmiah harus bersifat objektif atau berdasarkan fakta, bukan pendapat pribadi yang emosional. Oleh karena itu, penggunaan kata yang bersifat subjektif sebaiknya dihindari. Yang keempat adalah penggunaan kalimat dalam bahasa ilmiah. Dalam penulisan ilmiah biasanya lebih banyak digunakan kalimat pasif daripada kalimat aktif. Selain itu, penggunaan kata ganti orang pertama seperti saya, kami, atau kita sebaiknya dihindari. Contoh kalimat yang kurang tepat adalah dari uraian tadi, penulis menyimpulkan. Nah, yang lebih tepatnya itu seperti ini. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan. Nah, cara ini dapat dilakukan agar tulisan terlihat lebih objektif dan tidak terlalu menonjolkan penulis. Selanjutnya yang terakhir adalah ciri bahasa ragam ilmiah. Yang pertama ada cendekia. Bahasa yang digunakan mencerminkan cara berpikir logis dan rasional. Pemilihan kata harus tepat agar gagasan dapat disampaikan secara jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir. Yang kedua, lugas dan jelas. Bahasa disampaikan secara langsung pada inti pembahasan tanpa menggunakan bahasa kias. Kalimatnya jelas, sederhana, dan tidak terbelit-belit. Yang ketiga, gagasan sebagai pangkal tolak. Penulisan lebih menekankan pada gagasan atau informasi daripada penulisannya. Karena itu, sering digunakan kalimat pasif
agar fokus pada isi pembahasan. Contohnya, dari uraian tadi penulisan dapat menyimpulkan, diubah menjadi seharusnya dari uraian tadi dapat disimpulkan. Contoh kedua adalah kita tahu bahwa pendidikan, diubah menjadi seharusnya kita perlu diketahui bahwa pendidikan. Nah, itu. Yang keempat, formal dan objektif. Menggunakan bahasa baku sesuai kaidah. Selain itu bersifat objektif karena didasarkan pada fakta dan data, bukan pendapat pribadi atau emosi semata. Yang kelima, ringkas dan padat. Gagasan disampaikan secara ringkas tetapi tetap jelas dan lengkap, tanpa penggunaan kata yang tidak perlu. Yang keenam adalah konsisten. Penggunaan ejaan, istilah, dan tanda baca harus tetap sama dan tidak berubah-ubah dalam seluruh tulisan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah penggunaan istilah teknis. Bahasa ilmiah menggunakan istilah khusus sesuai bidang ilmu agar penjelasan lebih tepat dan spesifik, seperti debitur, kreditur, suku bunga, dan moneter. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil rangkuman saya mengenai dari ketiga buku yang sudah saya cari sebelumnya. Tapi di video ini saya akan menjelaskan secara singkat, tidak sebanyak yang saya rangkum. Jadi dimulai dari buku Kalimat Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia, penulisnya by Sri Satria Tajur Wisnu Sasangka, diterbitkan pada tahun 2019. Nah, di buku ini membahas struktur dasar pembentukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Penulis menjelaskan konsep frasa, klausa, dan kalimat serta hubungan di antara ketiganya dalam membangun suatu kalimat yang benar. Selain itu dijelaskan unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Buku ini juga menguraikan jenis-jenis kalimat seperti kalimat simple, kompleks, dan majemuk. Pada bagian akhir, penulis menekankan pentingnya kalimat efektif, yaitu kalimat yang jelas, lugas, hemat, dan mudah dipahami agar komunikasi tertulis dan komunikasi lisan menjadi lebih baik. Yang kedua adalah buku Ragam Bahasa, Pemahaman, dan Penerapan dalam Komunikasi Sehari-hari. Nah, buku ini ditulis oleh Lasmi Hartati dan Liliana. Diterbitkan pada tahun 2025. Buku ini menjelaskan tentang variasi bahasa yang digunakan dalam berbagai situasi komunikasi. Ragam bahasa dipengaruhi oleh faktor situasi, status sosial, usia, profesi, dan media komunikasi. Penulis juga membagi ragam bahasa menjadi formal dan non-formal, serta menjelaskan ciri dan fungsi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga membahas fungsi ragam bahasa sebagai penanda identitas sosial dan alat komunikasi yang efektif, serta memberi contoh penerapannya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selain itu, dijelaskan juga kesalahan yang sering terjadi seperti pencampuran bahasa yang biasa disebut kode switching yang tidak tepat. Yang ketiga, ada buku kreatif berbahasa Indonesia, ditulis oleh Trisna Anderbulan, SS, dan kawan-kawan, diterbitkan pada tahun 2019. Buku ini membahas bahasa Indonesia secara lebih luas, mulai dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsinya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, hingga penggunaannya dalam ragam ilmiah. Penulis juga memberikan panduan mengenai penulisan kalimat efektif, pengembangan paragraf, dan teknik penulisan karya ilmiah. Selain itu dibahas pentingnya etika ilmiah, seperti cara mengutip sumber dan menghindari plagiarisme. Secara umum, buku ini bertujuan membantu mahasiswa menguasai bahasa Indonesia dengan baik, khususnya dalam penulisan akademik. Dari penjelasan saya tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ragam bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah untuk menyampaikan informasi secara jelas, logis, dan objektif. Bahasa ini memiliki ciri seperti lugas, formal, ringkas, serta menggunakan istilah teknik sesuai ilmu agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Jadi itulah video penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri dan terima kasih. Bye.